Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, balik lagi dengan aku teman-teman, Haris Budiman di sini, masih di channel Budiman's Channel. Kali ini aku bakal ngebahas tentang beberapa tips-tips yang bisa membuat kita belajar dan bekerja secara online di rumah secara efektif nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, alangkah baiknya teman-teman bantu aku untuk bisa klik like, comment, dan subscribe di video aku ini untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sekarang ini kan banyak banget yang kita lihat nih dari teman-teman semua yang menjalankan PPKM ya, apalagi di daerah-daerah tertentu yang PPKM-nya itu udah PPKM level 4 nih teman-teman ya, dan memaksa kita untuk bisa harus bekerja dan belajar dari rumah. Nah kali ini aku bakal men-share nih kepada teman-teman semua, apa sih beberapa tips-tips yang bisa membantu kita untuk tetap efektif dan fokus nih untuk bisa bekerja dan belajar dari rumah. Nah, tips yang pertama teman-teman adalah dengan menyiapkan ruang kerja kita sendiri. Nah, ini tidak terlepas juga untuk teman-teman yang belajar ya, otomatis menyiapkan ruang untuk teman-teman belajar sendiri di rumah pastinya. Nah, kenapa kita membutuhkan tempat atau ruang untuk sendiri teman-teman dalam menjalankan aktivitas kita belajar dan bekerja ini? Karena kita butuh konsentrasi yang full nih teman-teman di saat pandemi ini, karena semuanya juga bergeraknya secara online ya. Jadi kita harus membutuhkan pendengaran, penglihatan, kecermatan ya, goals-goals atau target-target dalam sehari itu, sehingga kita membutuhkan konsentrasi yang cukup dan kita tidak bisa ke distract dengan hal-hal yang ada dari luar. Makanya teman-teman kalau bisa berikan diri teman-teman itu untuk aktivitas teman-teman ruang yang membuat teman-teman itu bisa fokus dan konsentrasi ya, sehingga kita bisa nyaman menerima segala macam briefing atau pelajaran, pelatihan yang membuat kita cepat nangkep gitu. Jadi nggak ke distract dengan hal-hal yang berada di luar rumah kita atau di dalam rumah kita sendiri ya teman-teman. Jadi kita usahakan kita mendapatkan atau mempunyai ruang yang bisa membuat kita bekerja dan belajar secara efektif di rumah kita. Nah, tips yang kedua adalah teman-teman dengan menerapkan list-list target-target yang akan kita capai pada hari itu. Nah, kebanyakan nih kenapa kita terkadang ya work from home itu atau study from home itu kurang efektif nih teman-teman, karena kita tidak menerapkan target-target apa yang akan kita capai pada hari itu. Nah, kita biasakan nih teman-teman untuk bisa membuat target-target apa yang akan kita capai untuk diri kita sendiri pada hari itu. Ketika kita bekerja, mungkin target kita hari ini adalah A gitu. Nah, kalau kita belajar, mungkin target kita hari ini adalah memahami yang A. Nah, sehingga dari target-target itu kita akan tetap berkembang teman-teman. Kita akan tetap produktif dan tidak ketinggalan gitu. Jadi list-list ini penting banget. Tujuannya untuk mengawasi teman-teman sendiri agar nggak males dan bisa effort gitu mengejar goal-goalsnya atau target-target yang akan capai pada hari itu. Nah, yang ketiga nih teman-teman adalah menghindari multitasking. Nah, ini sebenarnya bersangkutan dengan poin yang pertama tadi ya teman-teman, yaitu menyiapkan ruang pribadi atau ruang bekerja kita. Kenapa menghindari multitasking teman-teman? Karena jujur kayak aku sendiri ya, itu aku nggak bisa banget itu diganggu ketika bekerja atau sedang memahami sesuatu gitu ketika aku belajar gitu. Jadi ketika ada distract atau ketika ada gangguan dari luar sehingga kita harus melakukan suatu gerakan tertentu ya, sehingga kita kehilangan fokus gitu. Makanya kalau bisa teman-teman menghindari multitasking tadi dan tetap fokus terhadap apa yang akan teman-teman targetkan pada hari itu. Nah, tips selanjutnya nih teman-teman adalah dengan menyiapkan cemilan nih di antara atau di ruangan teman-teman tersebut. Nah, kenapa cemilan ini perlu teman-teman? Karena tidak munafik juga ya teman-teman ya. Selama kita belajar, selama kita bekerja, otomatis kita butuh asupan nutrisi juga. Kita butuh energi juga ya dari makanan-makanan yang akan membuat kita kuat dan bertahan gitu. Nah, kadang kan berpikir itu capek ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita juga sebagai orang yang bekerja atau lagi meeting gitu, kita ngobrol sama klien atau sama atasan kita atau briefing dengan tim kita, itu juga ngobrol gitu kan, dan kita butuh minum, butuh makan, sehingga yang membuat kita konsen itu kadang-kadang juga makanan nih teman-teman. Kalau kita perutnya keroncongan juga bakal nggak konsentrasi gitu kan. Nah, maka dari itu kita usahakan nih makanan yang kita ambil, yang kita siapkan itu dekat dengan kita di ruangan itu, sehingga kita nggak multitasking tadi, kemudian juga nggak jauh banget nih untuk bisa mengambil makanan atau cemilan-cemilan ketika perut kita mulai lapar atau keroncongan. Jadi butuh nih teman-teman ya, jangan lupa siapin cemilan di meja kamu.
Nah, ini yang paling penting teman-teman. Tips yang terakhir dari aku adalah dengan menyiapkan koneksi internet yang stabil atau agak ya kencang lah gitu ya istilahnya. Nah, mengapa koneksi internet ini sekarang dibutuhkan banget teman-teman? Karena sekarang kan kita semuanya itu bergerak secara online ya teman-teman ya. Meeting online, briefing online, belajar online, penugasan online, dan banyak banget yang dilakukan secara online. Otomatis kita membutuhkan koneksi internet yang cepat ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa pastikan di rumah teman-teman jaringan internet itu terkoneksi dengan baik dan stabil gitu. Biar ketika teman-teman belajar atau teman-teman melaksanakan meeting dengan klien atau dengan siapapun itu, teman-teman nggak ketinggalan informasi gitu, nggak nyadat-nyadat gitu ya. Jadi tetap stabil dan bisa membantu teman-teman mencapai target teman-teman hari itu, gitu teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa beberapa tips itu juga bisa memberikan dampak yang baik untuk kita, untuk bisa memulai efektivitas kita dalam work from home atau study from home ini teman-teman. Karena aku melihat banyak banget hal-hal yang terganggu, bisnis-bisnis yang terganggu gara-gara ketidakefektifan work from home-nya atau study from home-nya ya. Jadi banyak yang nggak tercapai gitu, sehingga kita tidak bisa produktif. Maka dari itu kita usahakan hal-hal yang aku saranin tadi, tips-tips yang aku bagi tadi bisa tercapai dengan baik dan terpenuhi dengan baik. Sehingga ketika kita work from home atau study from home, kita udah siap nih teman-teman dengan segala apapun yang akan kita targetkan pada hari itu gitu. Oke teman-teman, aku rasa itu aja dulu video dari aku pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana dan juga bisa menjadikan bahan referensi juga untuk teman-teman kalau misalnya lagi work from home atau study from home. Oke teman-teman, sebelum aku tutup videonya, jangan lupa bantu aku untuk bisa like, comment, dan subscribe video aku ini teman-teman, untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, thank you so much for watching teman-teman. Keep positive, smart, and creative, and see you on my next video. Dah!